Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, senang sekali saya Pendeta Rubin Adi Abraham bisa menjumpai Anda di dalam ibadah online ini. Saya juga mengucapkan selamat Hari Paskah, Hari Kemenangan di mana Yesus bangkit dari antara orang mati memberikan pengharapan bagi kita. Nah, hari ini saya menyampaikan renungan firman dengan judul Yesus Pembaharu Kehidupan. Mari kita baca Lukas 24 ayat 13-16 yang berbunyi demikian. Pada hari itu juga dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Saudara-saudara, hari Paskah adalah hari kebangkitan Yesus. Dan apa yang dikerjakan Yesus melalui kebangkitannya untuk murid-muridnya, yaitu orang percaya termasuk saya dan saudara. Ada 4 hal yang kita bisa pelajari. Yang pertama, Yesus mengubah arah kehidupan. Emmaus adalah kota yang terletak 7 mil di sebelah barat Yerusalem. Dan pada waktu sore itu, 2 orang murid sedang berjalan ke arah matahari terbenam, ke arah sunset. Nama seorang disebutkan sebagai Kleopas. Nama murid yang kedua tidak disebutkan siapa namanya. Ternyata keduanya tidak bisa mengenali wajah Yesus yang sudah bangkit yang berjalan dengan mereka. Entah karena silau, karena sunset tersebut. Tetapi yang jelas mereka tidak terlalu sadar bahwa Yesus yang menyertai mereka. Nah, mengapa mereka pergi ke Emmaus? Bukankah pada umumnya para murid ada bersama dengan Yesus di Yerusalem, terutama sejak hari-hari di mana terjadi kehebohan karena Yesus kemudian ditangkap, disalibkan dan sebagainya. Mungkin karena mereka kecewa, Yesus sudah mati, harapannya pudar, sudah di end, sudah tamat, sudah berakhir. Jadi sudahlah pulang saja ke Emmaus. Saudara-saudara, seharusnya secara rohani orang Kristen bukan jalan ke arah matahari terbenam, sunset, tetapi harus berjalan ke arah matahari terbit, sunrise. Seperti dalam Bilangan 21 ayat 11 dikatakan orang Israel berjalan di padang belantara ke arah matahari terbit, toward the sun rising. Nah saudara-saudara, tetapi setelah Yesus menampakkan diri kepada mereka di ayat 33, mereka kembali ke Yerusalem. Karena ada pengharapan, ada hari esok. Begitu juga dalam kehidupan kita, tantangan, kekecewaan, masalah boleh datang menerpa kehidupan kita. Tapi kalau engkau sadar Yesus bangkit, engkau tidak sunset, merasa pengharapanmu pudar, menuju kegelapan. Tapi sunrise, engkau bangkit penuh dengan pengharapan. Saya teringat kisah seorang reformator yang bernama Martin Luther yang ditekan oleh gereja Roma Katolik pada waktu itu, tangkap Luther hidup ataupun mati, dan dia menjadi sangat ketakutan. Lalu gelisah, tidak biasa dia seperti itu. Istrinya Katharina von Bora berusaha memberikan nasihat, masukan, tetapi tidak digubris oleh Martin Luther. Pada satu pagi Katharina von Bora mengenakan pakaian hitam-hitam dan akan pergi keluar rumah. Luther bertanya, "Kenapa kamu mau pergi keluar?" "Oh, ada yang meninggal. Saya harus melayat." "Siapa yang meninggal? Kok saya tidak tahu?" "Tuhan Allah yang mati." Saudara, Martin Luther berkata, "Tidak betul itu. Tuhan tidak mati. Tuhan itu hidup. Tuhan berkuasa." Dan istrinya berkata, "Kalau kamu punya Tuhan yang hidup, mengapa beberapa hari terakhir kamu begitu murung dan ketakutan? Ayo bangkit." Itulah yang kemudian memberikan keyakinan iman sehingga Martin Luther bangkit dari keterpurukannya. Saudara, satu kali ada seorang pengusaha yang begitu putus asa mau bunuh diri. Kenapa? Karena dia joinan dengan mitra dagangnya, ternyata mitranya itu melakukan penipuan sehingga akhirnya dia jatuh bangkrut dan temannya ini kabur ke luar negeri. Dia harus bayar utang bermiliar-miliar dan rasanya tidak sanggup dia melakukan hal tersebut. Nah saudara-saudara, tapi untunglah ada seorang saudara seiman
yang mengunjungi dia, meneguhkan imannya, mengkonseling dia, mengajak dia ke gereja. Akhirnya timbul semangatnya. Dan dia mulai lebih tenang, dia kemudian mulai bekerja lagi. Dan di dalam beberapa tahun kemudian, dia lebih diberkati daripada yang sebelumnya. Apa titik balik kehidupannya dari mau terkapar, kalah, mau bunuh diri, sehingga bangkit kembali? Karena dia sadar Tuhan hidup, Tuhan masih bisa memberikan kemenangan baginya. Dalam Yeremia 29 ayat 11 firman berkata, "Aku ini tahu rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan." Saudara, ayo semangat, ayo bangkit bagi Tuhan. Jangan putus asa, ada mujizat yang masih Tuhan akan kerjakan. Oh, jangan termenung terus, jangan melamun terus. Tuhan kita bangkit. Ayo, Tuhan akan mengubah arah kehidupanmu dari hal yang negatif menjadi hal yang positif. Yang kedua, Yesus memberi makna di dalam kehidupan. Ini dicatat di ayat 19 sampai 21. Kedua murid itu menceritakan tentang Yesus yang mereka anggap Mesias, tapi kemudian dibunuh oleh pemuka agama Yahudi. Padahal kami dahulu mengharapkan mereka itu akan menjadi juru selamat. Tapi ternyata itu tidak menjadi kenyataan. Sehingga mereka kecewa, impiannya hancur, mereka menyesal, dan mereka tidak mengerti mengapa hal itu terjadi. Saya mau katakan manusia tidak hanya puas bila hanya makan, minum, punya pakaian, punya kendaraan yang bagus. Tetapi harus ada makna hidup yang dia pahami. Mengapa aku hidup? Untuk dari mana aku berasal dan kemana aku akan pergi. Dan kemudian Yesus menjelaskan tentang peristiwa yang baru terjadi. Dan itu memaknai kehidupan mereka, pemahaman mereka dengan hal yang benar. Kegelapan di dalam pikiran mereka berubah menjadi terang. Karena dia berkata, bukankah Mesias memang harus mati, tapi setelah itu dia akan bangkit. Oh, baru mereka tercelik, benar juga ya, kenapa nggak kepikir. Dalam Yohanes 13 ayat yang ke-7, Yesus berkata kepada para muridnya, "Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Ada hal di dalam kehidupan ini yang ketika Tuhan izinkan terjadi, kita nggak paham. Tetapi waktu kita tetap setia, percaya bahwa Tuhan melakukan yang baik, pada akhirnya kita bilang, oh saya ngerti sekarang. Itu sebabnya Tuhan mengizinkan hal itu terjadi. Satu kali ada seorang yang naik kapal bersama dengan yang lain. Tiba-tiba mereka mendengar ada orang yang berteriak, rupanya ada orang tenggelam ke laut, saudara-saudara. Tapi pertama mereka tidak terlalu cemas karena mereka mendengar ada juara renang dunia yang ada juga di kapal itu. Jadi mereka minta dia segera menolong. Jago renang itu melihat orang yang sudah ada tenggelam masih meronta-ronta ingin naik ke atas. Dan dia hanya melihat saja, tidak segera menolong. Yang lain teriak, ayo tolong, ayo cepat, lompat, ayo lompat. Dia bilang, tenang, aku punya cara dan waktuku sendiri. Baru setelah orang yang di laut itu hampir pingsan, jago renang ini langsung terjun dan mengangkat orang itu, menariknya dengan tali dan selamat. Lalu orang tanya, kenapa kamu masih menunggu ketika orang itu sudah hampir pingsan baru kamu tolong? Dan dia bilang, selama dia meronta-ronta, ini membahayakan bukan hanya diri saya tapi juga dirinya. Nanti dua-duanya tenggelam. Tapi kalau dia sudah tak berdaya, aku melakukan bagianku. Aku dengan gampang menyelamatkannya. Dan orang-orang berpikir, oh kami mengerti. Begitu juga dengan pertolongan Tuhan. Kadang waktu kita masih berupaya dengan sekuat tenaga, dibiarin sama Tuhan. Tapi sampai pada satu titik, Tuhan mengizinkan pertolongannya terjadi pada waktu kita sudah menyerah. Nah, jadi Tuhan ingin memberikan makna di dalam kehidupan kita. Kita mengerti rancangannya. Melalui apa? Melalui firman-Nya. Karena ayat 27 berkata, lalu Yesus menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci. Mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Saudara-saudara, jadi dia mulai menjelaskan bahwa memang Mesias harus menderita. Tapi dia akan bangkit lagi. Sehingga mereka
memahami makna kehidupan. Saudara, saya percaya bahkan di dalam keadaan sukar kita perlu belajar makna hidup ini. Karena cara Tuhan memproses karakter kita itu kadang-kadang kita tidak pahami. Tetapi mari kita andalkan Tuhan. Sebab kegagalan kita, kesalahan kita, hambatan-hambatan yang ada dalam jalan hidup kita ternyata waktu dimaknai oleh Tuhan bisa menjadi berkat yang tidak pernah kita duga sebelumnya. Sekian puluh tahun yang lampau ada sebuah gedung yang sangat tinggi di New York yaitu World Trade Center yang disebut sebagai Menara Kembar, Twin Tower. Itu hancur keduanya karena ada pesawat daripada teroris yang menabrakkan diri ke sana. Banyak orang, ribuan orang mati, saudara-saudara. Dan ini adalah pengalaman yang sangat menakutkan. Tetapi ternyata ada beberapa orang yang kerja di Twin Tower tersebut yang tidak mati hari itu. Lalu ketika mereka diwawancara, beberapa di antara mereka berkata, saya mestinya sudah ada di gedung itu. Tetapi hari itu saya datang terlambat. Yang pertama ada yang bilang, karena alarm tidak bunyi seperti biasa. Jadi saya terlambat. Ada yang lain berkata, saya mengalami kemacetan pagi itu. Sehingga mestinya saya sudah tiba, tapi waktu masih dekat saya lihat gedung itu hancur. Ada yang ketinggalan bus, saudara sekalian, dia naik kendaraan umum. Ada yang naik mobil pribadi, mobilnya mogok. Saudara bisa bayangkan, ketinggalan bus, mobil mogok, macet, itu menggelisahkan. Tetapi ternyata hambatan-hambatan yang mereka alami mendatangkan kebaikan karena mereka kemudian selamat daripada bencana tersebut. Roma 8 ayat 28 berkata Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia, yaitu bagi setiap orang yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Percayalah, ada rencana Tuhan yang indah, yang Tuhan akan jelaskan why-nya kepada saudara kelak. Tetapi yakinlah rencananya selalu indah. Hal yang ketiga, melalui kebangkitannya, Yesus menawarkan pilihan dalam kehidupan. Ayat 28 dan 29 mencatat ketika mereka sampai ke Emmaus, Yesus berjalan seolah-olah akan melanjutkan perjalanan. Sehingga akhirnya mereka mendesak Yesus untuk mampir di rumah mereka karena hari telah malam. Dari sini kita melihat Yesus adalah pribadi yang sangat sopan. Dia tidak memaksa untuk masuk ke rumah orang, tapi dia menanti undangan mereka yang mengundang Yesus masuk ke dalam rumah mereka. Dalam Wahyu 3 ayat 20 firman Allah berkata, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Barang siapa mendengar dan membukanya, aku akan masuk bersama dengan dia. Saudara-saudara, jadi Yesus mengetuk pintu. Dia tidak menggedor, apalagi menendang-nendang pintu hatimu. Tapi dia mengetuk. Apakah saudara mau membukakan pintu hati untuk Yesus masuk? Saudara tentu pernah melihat gambar Yesus berdiri di muka pintu dan mengetuk, ya. Itu gambar yang sangat terkenal. Tetapi ada sesuatu yang menarik di sana. Kalau saudara perhatikan, gambar pintu itu tidak handle-nya dari luar. Jadi pintu itu harus dibuka dari dalam dan bukan dibuka dari luar. Tuhan Yesus mengetuk pintu hati kita. Tapi saudaralah yang harus menggunakan kehendakmu untuk membiarkan dia masuk. Adalah satu anugerah Allah bahwa kita semua manusia diberikan kehendak bebas, free will, untuk membuat keputusan apakah Yesus akan kita izinkan, kita undang masuk ke dalam hidup kita atau kita biarkan dia lewat begitu saja. Saudara, ketika manusia ada di Eden, Tuhan menaruh buah yang di tengah, yaitu pohon kehidupan dan juga pohon pengetahuan baik yang jahat ada di tengah. Dan ini merupakan ujian karena pohon pengetahuan baik dan jahat tidak boleh dimakan buahnya. Kenapa Tuhan menguji demikian? Karena Tuhan ingin manusia taat mengikuti kehendaknya. Sebab kalau tidak ada pilihan, manusia ibarat robot. Namun ketika manusia harus memilih, maka dia dengan kerelaannya menggunakan kehendak bebasnya untuk mentaati Tuhan karena kasih. Dan kasih sejati adalah kasih yang tidak pernah dipaksa, tapi kasih yang muncul dari dasar hati. Nah, saudara, kita perlu tahu bahwa ada dua jenis kehendak Allah.
Yang pertama disebut ketetapan Allah yang sifatnya mutlak. Misalnya, kita tidak bisa memilih kita lahir dari keluarga siapa, dari suku bangsa apa. Itu ditetapkan oleh Allah sendiri. Tapi yang kedua, kehendak Allah itu ada yang disebut keinginan Allah yang sifatnya relatif. Misalnya, Tuhan ingin saudara panjang umur. Tapi ketika usiamu 30 tahun, engkau melompat dari apartemen lantai 20, engkau akan mati. Padahal Tuhan ingin saudara panjang umur. Begitu juga Tuhan ingin saudara hidup kekal, tidak masuk neraka tapi masuk sorga. Tetapi saudara harus melakukan pilihan, yaitu menerima Yesus dan jangan menolak Yesus. Kalau hari ini engkau menerima Yesus, kehidupan kekal Tuhan akan berikan kepada saudara. Dan yang keempat, melalui kebangkitannya Yesus hadir dalam kehidupan. Ayat 30-32 mencatat ketika Yesus masuk ke rumah itu, dia mengambil roti, dia memecah-mecahkan roti. Dan terbukalah mata kedua murid itu dan mereka mengenal bahwa itu adalah Yesus. Aneh ya, mestinya tuan rumah kan yang mengambil roti dan memecahkan kepada tamunya. Kenapa Yesus yang mengambil roti dan memecahkan? Saya percaya Yesus kalau diundang hadir dalam hidup kita tidak sekedar hanya ingin menjadi tamu, tapi dia ingin menjadi tuan rumah yang mengatur kehidupan kita. Dan murid itu tahu mungkin mereka hadir pada waktu Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Atau ketika dia memecahkan roti, mereka melihat lubang bekas luka Yesus. Dan saya bersyukur karena Tuhan bukan hanya bisa memberikan makan orang banyak dengan mujizat. Atau bukan dalam sebuah sakramen perjamuan kudus roti dipecahkan. Tapi ini kan roti biasa, makanan biasa yang mereka mau nikmati di rumah. Ya, lalu dipecah-pecahkan, dibagikan untuk mereka makan bersama. Saudara-saudara, di sini kita belajar satu hal. Kita bisa mengalami kehadiran Yesus. Bukan hanya di meja perjamuan kudus, tapi di meja makan kita sehari-hari. Kehadiran Tuhan bukan hanya di gedung gereja saja, tapi di rumah di mana kita tinggal. Ingatkah saudara mujizat pertama dilakukan Tuhan di mana? Di rumah seorang di kota Kana di Galilea, di mana Tuhan mengubah air biasa menjadi air anggur. Saudara-saudara, Yesus kalau dia hadir, dia ingin menjadi penguasa di dalam kehidupan kita. Ayo hayati kehadirannya senantiasa. Ada seorang ibu sederhana yang kalau dia masak, dia selalu mengucapkan doa. Doa dapur, saudara. Jadi ketika dia menyalakan kompor, dia berkata, Tuhan sama seperti api menyala, biar rohku menyala-nyala untuk memuliakan nama Tuhan. Ketika dia membersihkan perabotan memasak, dia berkata, Tuhan kiranya engkau mencuci aku bersih dengan kuasa-Mu sehingga aku berkenan kepada Tuhan. Atau ketika dia memasak sup dan dia membubuhkan garam, dia berkata, jadikan aku garam dunia sehingga aku bisa memberikan rasa kepada situasi yang tawar. Ini doa sederhana, doa dapur, bukan doa yang hebat. Tetapi ini doa yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan suka dengan doa seperti itu. Karena kita selalu ingat Tuhan hadir dalam hidup kita. Saudara, setiap hari mari kita mulai dengan doa penyembahan kepada Tuhan. Welcome Lord, aku mengasihi Engkau Tuhan. Nah saudara-saudara, di ayat 32, para murid itu berkata, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika dia berbicara dengan kita di tengah jalan. Kalau hadirat Allah kita alami di dalam kehidupan pribadi, dalam keluarga kita, hati kita tidak akan suam, hati kita berkobar-kobar untuk memuliakan Tuhan. Hari ini pada hari Paskah, maukah engkau berubah arah dari jalan yang negatif menjadi jalan yang optimis? Engkau mengerti makna kehidupan. Tuhan merancangkan sesuatu untuk kebaikan kita. Dan Tuhan juga mau hadir menyatakan kuasanya dalam hidup kita. Sehingga kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Saudaraku, Yesus sudah bangkit, ada pengharapan. Kuburnya sudah kosong, batu yang menutup pintu kubur itu sudah terguling. Walaupun secara manusia mustahil, tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kalau Yesus bisa bangkit, kalau Yesus bisa menggulingkan batu kubur,
dia juga bisa menolong saudara. Dia bisa memberikan makna hidup saudara. Dan dia memberikan pilihan dalam hidup saudara. Pilihlah kehidupan. Pilihlah jalan kebenaran supaya engkau sungguh-sungguh mengalami berkat rohani sekarang sampai selamanya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk Paskah ini. Biarlah roh kebangkitan Kristus berkobar di dalam kehidupan kami. Sehingga kami menjadi murid-murid yang bukan terpuruk karena Yesus kami mati. Tapi justru bangkit. Menjumpai lagi teman-temannya di Yerusalem. Bersaksi kepada mereka. Karena Yesus telah hidup. Terima kasih Bapa. Berkat-Mu atas kami. Biar kami menjadi murid yang setia sampai selamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.